Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam Kristus versus hidup tanpa Kristus. Hidup dalam Kristus, hidup yang dipenuhi dengan kasih karunia dan keselamatan. Tanpa Kristus, dilukiskan oleh Rasul Paulus, betapa mengerikan. Hidup tanpa Kristus menuju kepada kebinasaan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana firman Tuhan menulis bahwa hidup tanpa Kristus manusia menuju kebinasaan kekal. Tetapi hidup dalam Kristus kita memperoleh kasih karunia untuk diselamatkan. Kebenaran yang pertama, kehidupan tanpa Kristus berarti hidup dalam pelanggaran dan dosa. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa, Bapak Ibu saudara-saudariku, memisahkan manusia dari Allah yang adalah sumber keselamatan, sumber kasih karunia menuju sorga. Tetapi pelanggaran dan dosa adalah sumber penderitaan kekal masuk ke dalam neraka. Kata pelanggaran ditulis dengan paraptopma, artinya saudara tergelincir atau jatuh. Nah, istilah ini saudara dipakai untuk menggambarkan seseorang yang kehilangan arah jalan atau tersesat. Atau diartikan juga karena gagal atau meleset dalam menangkap kebenaran. Pelanggaran atau paraptopma artinya mengikuti jalan yang salah meskipun sebenarnya ia dapat mengikuti jalan yang benar. Atau juga dengan sengaja, saudaraku, karena dosa, menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya sudah dia ketahui. Nah, dosa ditulis dengan hamartia, artinya meleset dari sasaran. Jadi istilah dosa menunjukkan kepada keadaan di mana manusia telah gagal atau tidak taat atau hidup melanggar perintah Allah atau firman Allah. Dia nggak mau taat. Jadi kehidupan tanpa Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku, berarti hidup dalam pelanggaran dan dosa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kebenaran yang kedua, kehidupan tanpa Kristus berarti hidup di jalan dunia dan hidup menaati kuasa iblis atau setan, saudaraku. Efesus 2 ayat 2 sampai 3 berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus ini, saudara, kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang berjalan secara duniawi dan berjalan di bawah kuasa iblis, kuasa setan. Semua orang tanpa Kristus, saudara, hidup dalam keduniawian. Sadar atau tidak sadar, mereka dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa ini, yaitu iblis, saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini atau oleh iblis, saudaraku, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Cahaya Injil tidak mereka lihat tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kehidupan manusia tanpa Kristus pikirannya dibutakan, saudara, oleh ilah zaman ini, oleh iblis, oleh setan, saudaraku. Sehingga tidak melihat kebenaran. Mereka diperbudak oleh dosa dan dorongan tabiatnya adalah
untuk berbuat dosa. Kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang berada di bawah murka Allah. Dan mereka hidup menuju kepada kebinasaan kekal, saudaraku, yaitu neraka. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Injil Kristus Yesus, saudara. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristuslah penyelamat. Datanglah kepada Dia, saudara, supaya kita diselamatkan. Dan kebenaran yang ketiga, kehidupan dalam Kristus, saudaraku, berarti memperoleh kasih karunia keselamatan. Puji Tuhan, inilah yang harus kita raih, saudaraku. Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan, haleluya. Jadi dalam ayat-ayat ini, saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah kuasa dosa. Hidup duniawi tidak perlu lagi. Karena akibat dari dosa dan kuasa dosa secara ajaib, saudaraku, sudah dihancurkan oleh Kristus. Di mana? Di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita. Di dalam kasih karunia dan kekayaan kasih karunia Kristus yang besar, Allah telah membuat kita hidup, saudaraku. Kalimat menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus maksudnya bukan kebangkitan secara jasmani, saudaraku, tetapi kehidupan secara rohani. Kita dihidupkan kembali, haleluya. Ketika seorang sungguh-sungguh percaya akan kebenaran, kematian dan kebangkitan Kristus, pada saat yang sama, saudaraku, Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, memberikan kemampuan dan kuasa untuk menanggapi Allah. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus diangkat oleh Kristus kepada kehidupan yang baru, diselamatkan oleh Kristus oleh kasih karunia Kristus. Kehidupan dalam Kristus berarti, saudaraku, memperoleh kasih karunia keselamatan sorga, karena Kristus sudah rela mati menebus dosa-dosa kita. Kan itu percayalah, saudaraku. Tinggalkan dosa, terimalah Injil kalau saudara belum percaya. Kalau saudara belum yakin bahwa saudara diselamatkan, terimalah Tuhan Yesus, terimalah Injil, dan kau akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Inilah anugerah, inilah kebaikan Tuhan. Terimalah, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5, bahwa hidup kita tanpa Kristus menuju kepada kebinasaan kekal, saudara, atau neraka. Dan hidup dalam Kristus manusia memperoleh kasih karunia keselamatan. Jadi yang pertama, hidup tanpa Kristus berarti hidup dalam pelanggaran dan dosa. Yang kedua, hidup tanpa Kristus berarti hidup di jalan dunia ini, duniawi ini, dan hidup mentaati kuasa setan, saudara, kuasa iblis. Tetapi yang ketiga, kehidupan dalam Kristus berarti memperoleh kasih karunia keselamatan sorga. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus, terimalah Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bersama Kristus. Kami mau terima Injil-Mu, keselamatan dari Engkau, supaya kami jangan mati masuk neraka, tapi kami diselamatkan masuk ke dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan lupa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.